Halo sahabat Tiffany, ini adalah audiobook pertama di channel YouTube Tiffany Story. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerpen romansa berjudul Pengagum Rahasia. Sahabat Tiffany, pernah tidak kalian mencintai dalam diam? Hanya sebagai pengagum rahasia saja. Lebih tepatnya, cukup hanya melihat dia terlihat di pandangan kita saja. Kisah ini aku ceritakan untuk kalian. Selamat mendengarkan. Pagi yang cerah menghiasi Fakultas Hukum di Kota Bandung. Seorang remaja putri berusia 20 tahun bernama Rahmanina datang ke kampus dengan berpakaian biasa, bahkan ala kadarnya. Berbeda dengan mahasiswi lainnya yang berlomba beradu outfit kekinian. Ia selalu mengikat rambutnya dengan kunciran kuda, serta memakai kacamata minusnya. Ia adalah gadis sederhana tanpa mengikuti tren anak muda seusianya. Ia berjalan bersama teman karibnya yang bernama Anita. Bahkan Anita sangatlah berbeda dengannya. Anita cenderung sedikit glamor dengan memakai pernak-pernik perhiasan yang terkesan feminim. Rambutnya pun selalu digerai selaras dengan wajahnya yang terlihat cantik dengan make up yang tebal. Keduanya bersahabat baik dan selalu kemana-mana bersama. Namun, sebuah cinta masa remaja tumbuh di benak Nina. Ia diam-diam menyukai Nathan, senior satu tingkat angkatan dari mereka. Pria itu sangat tampan dengan style Korea yang kekinian. Rambutnya bahkan memiliki potongan yang sama dengan salah satu member boyband terkenal di Korea. Sayangnya, ia menyukai sahabat dekatnya itu. Ya, dia menyukai Anita. Setiap ia dan sahabatnya itu pergi bersama, Nathan selalu memperhatikan ke arah mereka. Tak salah lagi, ia menyukai Anita yang cantik dan bintang kelas. Dugaan itu semakin kuat dengan pernyataan cinta Nathan kepada Anita tempo hari. Pernyataan yang berujung mereka menjadi sepasang kekasih. Itu membuat gempar semua angkatan mereka kala itu. Aku harusnya bahagia jika sahabatku bahagia. Namun di hati kecil ini sangat terluka dan hancur berkeping-keping. Bisik hati kecil Nina. Tak kerap Nina sering melamun di sela-sela harinya. Bahkan nilai mata pelajarannya nyaris sempurna turun drastis. Beberapa kali ia dipanggil dosen di fakultasnya. Kenapa nilai kamu bisa turun dengan drastis? Padahal sebentar lagi kamu akan mewakili kampus dalam ajang olimpiade, ucap seorang dosen mata kuliahnya kepada Nina yang masih diam tertunduk. Tak sering pula Nina menangisi dirinya di depan cermin yang tidak secantik Anita. Kenapa dunia ini seakan tidak adil untuk gadis seperti diriku? Apa aku tidak diizinkan untuk merasakan cinta? Gejolak dalam hati Nina berkata. Rasa tidak nyaman semakin membuat hatinya gelisah saat Nathan sering menghampiri Anita yang sedang duduk santai dengannya. Kerap kali Nina sering mencuri pandang ke arahnya, memandangi wajah tampan dan teduh itu. Bahkan, ia juga kerap menjadi obat nyamuk di antara kisah kasih sepasang kekasih itu. Sekali lagi, itu sangat membuatnya iri pada Anita. Seakan cinta hanya berpihak kepada yang cantik saja. Meskipun Nathan hanya menyapanya sesekali, namun hatinya begitu berdebar. Ia kerap menyapa Nina saat hendak berpamitan atau menanyakan keberadaan Anita saat ia tak bersamanya. Nina memang sudah gila karena mengharapkan cinta yang bertepuk sebelah tangan ini. Ia selalu berhayal bahwa dirinya dan Nathan bisa menjadi sepasang kekasih dan benar-benar melihatnya sebagai gadis yang ia sukai. Seperti putri salju yang berharap pangerannya datang suatu hari nanti. Lamunan Nina buyar saat ibunya memanggil namanya dan mengatakan bahwa Anita datang ke rumahnya. Ia memandangi coretan pulpen di kertas putihnya saat ia melamun. Tiba-tiba ia tersadar
Biasanya sahabatnya itu langsung masuk ke rumahnya. Kenapa tumben sekali sahabatnya itu tak langsung masuk menemuinya? Nina akhirnya menemui sahabatnya itu di depan gerbang rumahnya. Ia melihat Anita yang sedikit sendu yang terlihat sehabis menangis. Sahabatnya itu tiba-tiba berkata yang tak biasa dengan nada yang meninggi. "Aku benci sama kamu, Nina. Apa-apa tentang kamu, selalu tanya tentang kamu. Memangnya aku ibu kamu? Nathan itu sebenarnya sukanya sama aku apa kamu sih?" Ucap Anita yang lalu berlalu, meninggalkan Nina yang masih kebingungan berdiri di depan gerbang. Gadis itu benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya diucapkan oleh sahabatnya itu? Ia bahkan langsung pergi tanpa berkata lebih. Sore harinya, Nina kedatangan tamu tak terduga setelah kedatangan Anita. Ia kedatangan kekasih sahabatnya itu, yakni Nathan. "Hei Nina, bisakah kita bicara?" Ucap Nathan kepada Nina yang membuat jantung Nina berdebar-debar tak bisa berhenti. Setelah izin kepada ibunya untuk keluar sebentar, mereka memandangi sebuah kafetaria nuansa candlelight dinner yang begitu romantis. Nina yang dari tadi salah tingkah nampak celingukan mencari sahabatnya Anita. Nathan lalu menatap wajah manis Nina dan berkata bahwa Anita tidak akan datang. Sontak Nina nampak kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua? Apakah ada masalah serius di antara keduanya? Sampai Anita menangis sesenggukan, sehingga Nathan ingin meminta tolong padanya. Namun dugaan itu salah. Justru Nathan ingin mengungkapkan perasaannya yang ia pendam selama ini pada gadis di depannya. Sebuah pernyataan cinta terlontar di mulut Nathan untuk Nina. Gadis itu sontak terkejut. Debaran jantung itu bahkan semakin kuat. "Maafkan aku selama ini, Nin. Aku menyukaimu diam-diam. Kamu adalah gadis yang manis dan berprestasi. Dan gak banyak neko-neko yang membuat aku kagum dan menaruh hati padamu." Ucap Nathan memegang tangan Nina di atas meja itu. Ternyata selama ini yang selalu dipandang Nathan adalah Nina, bukanlah Anita. Dan kenapa Nathan menyatakan cinta pada Anita? Alasannya adalah karena ingin mengenal lebih dekat Nina dengan menanyai lewat Anita, yang menjadi sahabat dekatnya. Nathan juga sama seperti Nina, selalu berdebar jantungnya jikalau saling bertatap. Hal itu tak bisa ia kondisikan, sehingga ia baru bisa memberanikan diri sekarang untuk menyatakan cintanya pada gadis pujaannya. Meskipun Nina sangatlah gembira dengan pernyataan cinta Nathan, tapi di sisi lain Nina begitu kesal atas perilaku Nathan yang mempermainkan perasaan sahabatnya itu. "Tapi kenapa kamu harus mempermainkan perasaan Anita?" Ucap Nina kepada Nathan yang langsung keluh lidahnya. Butuh beberapa detik hingga akhirnya pria itu mengatakan bahwa ia dan Anita sudah memutuskan hubungan mereka. "Anita tak bersalah. Tidak seharusnya kita seperti ini," ucap Nina yang tertunduk murung. Namun Nathan terus meyakinkannya dan berharap Nina menerima pernyataan cintanya. "Percaya padaku, Nin," ucap Nathan yang terus memohon pada Nina. Kedua insan yang dimabuk cinta itu telah menyingkirkan segala perasaan yang berkecamuk di hati mereka. Pada akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Nina yang juga menyukai Nathan menerima pernyataan cinta itu. Obrolan demi obrolan mereka bahas dengan membangun sebuah topik yang sangat cocok dengan mereka. "Nin, besok malam ke Bukit Cinta di pusat kota yuk. Kita lihat kembang api di malam Valentine," ucap Nathan yang membuat hati Nina semakin berdegup kencang. Sampai menginjak usia 20 tahun, ia tak pernah sekalipun merasakan memiliki kekasih. Bahkan sampai bersama di Bukit Cinta di malam Valentine. Betapa bahagianya Nina yang membuat hatinya begitu bermekaran. Sepulangnya ia di rumah, ia langsung mencari-cari gaun untuk ia pakai di malam Valentine itu.
hingga ibunya datang memberikan gaun berwarna hitam kepadanya. Itu adalah gaun semasa muda ibunya dulu. Begitu pas dan terlihat anggun dipakai Nina. Ia pun tertidur dengan mimpi yang begitu indah, membayangkan pangerannya yang benar-benar datang di kehidupannya. Hingga pagi harinya, mereka pun bertemu di sebuah taman dengan dihiasi daun-daun mahoni yang berguguran. Nathan dan Nina terus tersipu malu. Mereka terlihat begitu bahagia dengan diiringi canda tawa di setiap perbincangan mereka. Nathan terus menggenggam erat tangan Nina. Ia terus menorehkan senyumannya yang begitu menawan kepada pujaan hatinya. Di balik canda tawa mereka, ada seseorang yang terus memandangi mereka dari kejauhan. Ya, dia adalah Anita, sang mantan yang begitu tidak rela kekasihnya telah direbut sahabatnya sendiri. Meskipun sebenarnya tidak bisa dikatakan demikian, namun sakit di hati Anita begitu dalam. Ia meneteskan air mata setiap melihat mereka tertawa bercanda bersama. Rupanya Anita telah membuntuti mereka kemanapun mereka pergi, hingga puncak kemarahannya tak terbendung. Ia akhirnya melabrak keduanya yang sedang asik berbincang. "Kalian keterlaluan ya, tega-teganya mengkhianati aku. Kamu Nina, padahal kamu sahabat baik aku. Kenapa kamu tega merebut pacar aku?" Anita yang telah kalap menarik tangan Nina dengan kasar dari tempat duduknya. Nathan yang tidak terima dengan perlakuan kasar Anita akhirnya melerainya. Ia dengan cara terang-terangan membela Nina, gadis yang selama ini ia sukai. "Cukup Nita, kita sudah putus. Gadis yang aku sukai hanya Nina. Aku mohon kamu bisa terima kenyataan ini." Anita berteriak tak terima dengan perlakuan Nathan kepadanya. Ia pergi dengan perasaan kalut di hatinya. Nina masih syok dengan kejadian tadi. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang, mengingat langit mulai berwarna jingga. Sebelum masuk ke rumahnya, Nathan mencium tangan Nina sembari berkata, "Jangan lupa nanti malam aku jemput ke Bukit Cinta," ucap Nathan yang membuat keduanya tersipu malu. Nina mengangguk mengiyakan sebelum benar-benar masuk ke rumahnya. Ia bergegas mandi dan berdandan untuk memantaskan dirinya bersama Nathan, meskipun di hatinya masih mengganjal. Ibunya bahkan membantunya merias wajah. Wanita parubaya itu bahagia melihat anaknya akhirnya memiliki kekasih. Namun tak lupa dengan nasihat serta wejangannya. Malam itu, Nina benar-benar cantik, dengan riasan tipis yang begitu cocok dengan wajahnya. Bahkan rambutnya ia urai dengan pita cantik di satu bagian. Namun hari itu, ia mendengar kabar bahwa Anita masuk rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Nina langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Ternyata Nathan sudah menunggunya di depan gerbang rumahnya. Ia datang membawakan seikat bunga mawar merah dan sekotak coklat. "Selamat Hari Valentine kekasihku Nina yang manis," ucap Nathan sedikit murung. Nina bingung harus berkata apa, karena hari ini ia begitu mengkhawatirkan sahabatnya. Lalu Nathan berkata, "Maaf Nin, kamu benar. Anita tidak bersalah, tapi aku yang salah karena memanfaatkannya. Maaf untuk malam Valentine yang batal malam ini, dan untuk seterusnya hubungan kita tak dapat kita lanjutkan." Nathan menitikkan air mata di pipinya, lalu pergi meninggalkan Nina yang masih terpaku. Nina yang masih memegangi buket bunga dan sekotak coklat itu mencoba meraih Nathan, namun tidak bisa. Bukan akhir seperti ini yang ia harapkan.
Memang sebuah hubungan yang didasari karena melukai hati orang lain memang tak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kedua insan itu merasa bersalah atas terlukanya orang lain demi cinta mereka. Dan pada akhirnya, malam itu hanyalah menjadi mimpi Valentine untuk Nina. Karena hal itu tak akan pernah terjadi di hidupnya. Cinta memang tak harus memiliki. Namun, cinta yang bertepuk sebelah tangan rasanya sangatlah begitu sakit. Buat sahabat Tiffany, adakah yang memiliki kesamaan cerita seperti Nina? Tulis di kolom komentar.